Ya, terlihat atau tidak? Terlihat. Lihat ya. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti kalau Ustazah bilang semangat pagi, anak-anak jawabnya pagi, luar biasa. Seperti itu ya. Kita coba semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, bagus. Tapi kurang semangat sekali lagi ya. Semuanya menjawab ya. Oke, semangat pagi. Oke, pagi luar biasa. Kalau Ustazah bilang salam olahraga, jaya. Seperti itu ya. Oke, kita coba. Salam olahraga. Jaya. Oke, bagus. Ya, sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, posisinya duduk siap, duduk sempurna, kita berdoa. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Oke. Kalau minggu kemarin kita pembelajaran secara tatap muka ya di sekolah, minggu kali ini kita kembali lagi ke Zoom ya. Nah, harapannya walaupun pembelajaran secara tatap muka di sekolah maupun di rumah, harapannya tetap semangat ya untuk pembelajaran olahraga, tetap belajar ya. Kalau di sekolah kita bisa bersama, anak-anak tetap praktek juga ya. Prakteknya di rumah masing-masing ya. Minimal setiap hari itu ada 30 menit anak-anak nanti latihan olahraga ringan atau jalan itu sudah termasuk olahraga ya. Oke, sudah semangat belajar? Sudah. Buku sama alat tulisnya sudah disiapkan semua? Sudah ya. Oke, sebelum masuk ke pembelajaran, saya akan memberikan peraturan terlebih dahulu ya. Pembelajaran ini adalah semacam yang pertama, Ustazah minta tolong ya. Ketika nanti Ustazah menjelaskan materi pembelajaran, untuk suaranya anak-anak bisa dimatikan ya atau di-mute seluruh suaranya. Anak-anak nanti bisa di-mute ya ketika Ustazah menjelaskan materi. Kemudian yang kedua, jangan ada yang coret-coret. Ya. Jangan ada yang coret-coret di materi ketika Ustazah menjelaskan. Kalau misal nanti ada yang ketahuan berisik ketika Ustazah menjelaskan materi atau ada yang coret-coret, nanti Ustazah suruh mencatat materi sebanyak 50 lembar. Anak-anak mau nulis 50 lembar? Mau enggak nulis 50 lembar? Enggak ya? Oke, jadi Ustazah minta tolong untuk pembelajaran kali ini jangan ada yang coret-coret dan jangan ada yang berisik. Bisa? Bisa enggak? Bisa ya? Oke, bisa. Nah, kita langsung lanjut ke pembelajaran PJOK ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingat? Yo, ada yang ingat? Minggu kemarin belajar tentang apa?
Permainan apa? Kucing-kucingan. Kucing-kucingan bisa. Terus apa lagi? Permainan apa? Tangan. Tangkap. Apa? Lempar Lupa. tangkap. Bola tangkap. Lempar tangkap. Lempar tangkap. Bisa. Ada lagi permainan apa? Namanya permainan apa? Bola racun, Us. Oh iya, bola. Oke, permainan bola tangan ya. Minggu kemarin kita belajar mengenai permainan bola tangan ya. Kali ini kita belajar mengenai permainan bola kasti ya. Jadi untuk kelas 4 itu kita banyak bermain bola-bola ya. Mau bola besar atau bola kecil. Nah, kali ini sebelum masuk ke materi permainan kasti, kita akan mempelajari materi mengenai melempar dan menangkap bola kasti terlebih dahulu ya, supaya nanti ketika permainan bola kasti itu anak-anak sudah mahir bagaimana cara menangkap, bagaimana cara melempar bola. Nah, seperti itu. Sebelumnya anak-anak sudah pernah belum bermain permainan bola kasti? Minum-minum saja. Sudah pernah belum? Belum. Belum? Sama guru-guru terdahulu berarti belum pernah permainan bola kasti. Oh sudah. Itu secara tatap muka permainan di sekolah atau online juga? Online, Us. Online juga ternyata. Oke. Kita langsung masuk ke inti materi ya. Nah ini 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan adalah sebagai berikut. Siapa yang mau membaca? Saya Us, Fatih. Fauza. Mbak Fauza. Mana tadi ada yang Fauza gitu? Haura, Us. Oh, Haura. Oke, Mbak Haura dibacakan. 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan adalah sebagai berikut. Ya. 1. Lemparan melambung. 2. Lemparan mendatar. 3. Lemparan susur tanah. Oke, terima kasih Mbak Haura. Ya, Us, sama-sama. Untuk lemparan itu kita ada 3 ya. Ada lemparan melambung, ada lempar mendatar, dan lemparan menyusur tanah. Seperti apa sih bentuknya lemparan melambung, mendatar, dan menyusur tanah? Nanti kita akan lihat gambar seperti berikut. Ya. Nah, ini lemparan melambung. Yo, siapa lagi gantian yang membaca? Saya Us, Fatih. Oke, Mas Fatih. Lemparan melambung. Berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Ya. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas. Dagu sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit. Pandangan ke arah sasaran. 2. Ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Oke, terima kasih Mas Fatih. Ya, sama-sama. Oke, jadi untuk lemparan melambung seperti ini ya, anak-anak bisa lihat gambarnya ya. Gambarnya melempar melambung itu posisi awalnya dari tubuhnya tegak ya. Posisi awal itu tubuhnya tegak, kemudian posisi bola awalnya dari bawah, kemudian ke atas, lalu dilempar melalui atas kepala. Nah, seperti ini. Jadi kalau lemparan melambung itu lemparan yang di atas ya. Jadi lemparannya itu di atas kepala, dari atas kepala kemudian melambungnya ke atas jauh. Nah, sampai di sini anak-anak sudah paham? Sudah ya. Oke, kita lanjut ke lemparan kedua. Nah, lemparan kedua, lemparan mendatar. Ya, siapa lagi yang mau? Saya, Us. Oke, Mas Izyan. Berdiri tegak sambil kaki maju 1 langkah ke depan. Ya. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar, lutut kaki belakang sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. 2.
ayunkan tangan ke depan dan disertai dengan ketutan pergelangan tangan melalui atas bahu. Oke, terima kasih Mas Ihyan. Jadi lemparan mendatar tuh seperti gambar ini ya. Nana bisa lihat lagi gambarnya lebih jelasnya. Jadi setiap lemparan itu pasti awalnya itu berdiri tegak ya. Dari awal itu posisi berdiri tegak. Kalau tadi yang lemparan melambung itu lemparannya atas, kalau sekarang lemparan mendatar itu lemparan tengah ya. Jadi lemparannya itu dari samping tubuh nih, seperti gambar yang pertama ini ya. Dari samping tubuh kemudian dilempar, posisi bolanya ada di tengah ya. Jadi posisi bolanya itu sejajar atau setara di depan dada. Nah, itu untuk lemparan mendatar ya. Jadi kalau melambung itu di atas, kalau mendatar di tengah ya. Nah, kita lanjut ke lemparan menyusur tanah. Siapa lagi yang mau membaca? Ya, siapa lagi gantian yang mau membaca? Oke, Mbak Danis 4S. Yang keras Mbak Danis suaranya. Suaranya belum dihidupkan Mbak Danis. Berdiri tegak sambil maju satu langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit memutar, lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah mengarah ke bawah. Segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Oke, terima kasih Mbak Danis. Jadi untuk lemparan menyusur tanah itu lemparan bolanya benar-benar menyusur tanah ya. Jadi bolanya itu berada di bawah. Ya, berada di bawah. Jadi posisi awal sama seperti lemparan sebelumnya. Itu dari badannya berdiri tegak, kemudian memegang bolanya itu dari atas, kemudian ke bawah ya. Jadi dari atas kemudian dilempar ke bawah ya. Jadi ayunan pakai ayunan lengan dari atas kemudian ke bawah, bolanya sampai di tanah ya, menyusur tanah. Itu untuk lemparan. Jadi lemparan tadi ada berapa? Ada berapa lemparan? 3. Yang pertama tadi apa? Lemparan melambung. Melambung. Pintar yang kedua. Mendatar. Pintar yang ketiga. Menyusur tanah. Menyusur tanah ya. Sampai di sini tentang lemparan sudah paham? Sudah ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang teknik menangkap bola ya. Teknik menangkap bola yang pertama ada menangkap bola yang datangnya melambung. Kemudian yang kedua menangkap bola yang datangnya mendatar. Yang ketiga menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Kalau tadi melempar itu ada 3 jenis. Nah, sekarang menangkap juga ada 3 jenis ya. Kalau tadi melambung, melempar lambung, terus di sini ada teknik cara menangkap bola lambung, gitu, dan seterusnya. Nah, ini yang pertama, menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. Siapa lagi yang mau membaca? Saya Us. Siapa? Siapa? Tapi Yang lain, yang belum membaca. Saya Us. Saya siapa? Sebutkan namanya. Vivian Us. Siapa? Vivian. Yang lain lagi, yang lain. Yang belum membaca. Mas Asga, mana Mas Asga? Ya. Campuran. Oke, Mas Asga minta tolong dibacakan, Mas. Ya Us, berdiri kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua tangan lurus ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangannya bola. Ya.
Kalah yang lambung ini. Enak tuku sih paper. Yang kedua, Mas Asga. Kedua, letakkan tangan di rentakan dan lemas membentuk Lemas. baku. Oke, yang ketiga. Saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Oke, bagus. Jadi seperti ini ya cara menangkap bola yang datangnya melambung. Ya, posisi awalnya tubuhnya tegak, kemudian kakinya dibuka selebar bahu nih, seperti gambar yang pertama. Ya, jadi kakinya itu jangan terlalu lebar atau jangan terlalu rapat, tapi dibuka selebar bahu nih, seperti gambar ya. Kemudian posisi tangannya berada di atas karena bola lambung itu bola atas, jadi tangannya ketika menangkap juga berada di atas ya, persiapan di atas. Kemudian setelah itu kedua tangan direnggangkan ya, jadi kedua tangannya dibuka seperti ini ya, dibuka kemudian untuk siap-siap menangkap bola ya. Setelah bola itu ditangkap seperti gambar ketiga ini, setelah bola ditangkap kemudian di gambar keempat bolanya langsung diambil untuk dibawa ke depan dada. Nah, seperti itu ya. Sampai di sini paham untuk menangkap bola melambung? Sudah paham ya? Oke. Kita lanjut yang kedua, menangkap bola yang datangnya mendatar. Ya. Menangkap bola yang datangnya mendatar. Siapa yang mau membaca? Siapa? Yo, siapa yang mau membaca? Rehan Us. Oke, yuk dibacakan. Terus satu berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, kedua Ya. tangan diluruskan ke depan setinggi bahu, kedua telapak tangan dibuka dan saling berdekatan menempel dalam kurung, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. Saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Oke, terima kasih Mas Rehan. Jadi yang kedua, menangkap bola yang datangnya mendatar. Posisi awalnya sama ya, tubuhnya tegak seperti gambar pertama ini. Kemudian yang kedua, posisi kakinya dibuka selebar bahu ya. Bisa lihat gambarnya supaya lebih jelas lagi. Kemudian kalau tadi mendatar, kalau tadi melambung, bola melambung itu posisi tangannya berada di atas. Nah, sekarang bola mendatar, posisi tangannya atau lengannya berada di tengah. Jadi selurus ya, rata-rata nih, lurus. Jadi posisi tangannya itu berada di tengah ya untuk bersiap-siap menangkap bola. Kemudian posisi telapaknya dibuka untuk menangkap bola seperti ini ya, sama seperti bola melambung juga. Posisi tangannya dibuka, kemudian setelah bola itu ditangkap, kemudian dibawa ke depan dada. Nah, sampai di sini sudah paham ya, anak-anak ya? Sudah, Oke, kita lanjut lagi. Nah, sekarang menangkap bola yang datangnya menyusur tanah. Nah, menangkap bola yang datangnya menyusur tanah ini berbeda ya dengan menangkap bola sebelumnya. Kalau tadi itu menangkap bola melambung dan menangkap bola mendatar, itu posisi tubuhnya tegak. Nah, sekarang ketika menangkap bola menyusur tanah, karena bolanya di bawah, jadi kita menangkapnya juga di bawahnya, agak sedikit jongkok. Nah, Nana bisa lihat gambar yang pertama. Ini ada anak yang bersiap untuk mengambil bola ya, atau menangkap bola. Nah, sikap sambil berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. Nah, kemudian yang kedua, bisa lihat gambar yang kedua ini ya, sikap sambil berdiri, kaki rapat, badan dibungkukkan, kemudian tangan diletakkan di depan kedua kaki ya. Kemudian yang ketiga,
Sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, sedangkan kaki yang lain di depan. Jadi gambar yang ketiga ini salah satu kakinya di depan ya. Salah satu kaki di depan, kemudian satunya lagi di belakang. Jadi posisinya agak melutut. Kemudian posisi lengannya itu menyusur tanah. Jadi benar-benar di bawah untuk siap-siap mengambil bola. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Oh, Oke. Nah, nanti kita akan melihat video bagaimana sih gambarannya yang lebih detail mengenai menangkap dan melempar bola. Nah, kita lihat video dulu. Terlihat atau tidak videonya? Terlihat. Ya. Terlihat. Yang kedua, variasi gerak manipulatif. Ya, Nana bisa perhatikan ya cara melempar dan menangkap bola. Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak. Salah satu kaki berada di depan. Kemudian bola dipegang tangan kanan di atas bahu. Pandangan ke arah sasaran. Selanjutnya, ayunkan tangan ke depan melalui atas kepala. Sehingga arah lemparan bola melambung. Ikuti gerakan melangkahkan kaki kanan ke depan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Berikut ini adalah contoh variasi gerak manipulatif melempar bola melambung. Putus. Putus. Oke, gangguan sinyal ya. Yang kedua, variasi gerak manipulatif melempar bola mendatang. Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak. Salah satu kaki berada di depan. Kemudian bola dipegang tangan kanan di atas bahu. Pandangan ke arah sasaran. Selanjutnya, ayunkan tangan ke depan melalui kaki bahu. Sehingga arah lemparan bola mendatang. Ikuti gerakan melangkahkan kaki kanan ke depan untuk menjaga keseimbangan tubuh. Berikut ini adalah contoh variasi gerak manipulatif yaitu melempar bola mendatang. Gak boleh lihat. Yang ketiga, variasi gerak manipulatif melempar bola menyusur tanah. Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak. Salah satu kaki berada di depan. Kemudian pegang bola di tangan kanan di atas bahu. Pandangan ke arah sasaran. Selanjutnya, langkahkan kaki kanan ke depan dengan posisi badan sedikit berjongkok. Gerakan diikuti dengan mengayunkan tangan ke bawah sehingga arah lemparan bola menyusur tanah. Berikut ini adalah contoh variasi gerak manipulatif melempar bola menyusur tanah. Videonya putus-putus, Us. Selanjutnya, variasi Putus-putus. gerak manipulatif Oke, nanti Zaza ini karena gangguan sinyal ya, nanti Zaza kirimkan lagi ya videonya supaya Nana bisa lihat lagi di rumah masing-masing ya.
antaranya adalah menangkap bola melambung, menangkap bola mendatar, dan menangkap bola menyusur tanah. Yang pertama, variasi dengan manipulatif menangkap bola melambung. Gerakan awali dengan sikap berdiri tegak. Selanjutnya, langkahkan kaki kiri ke depan. Kedua telapak tangan berhadapan di atas depan kepala. Pandangan ke arah datangnya bola. Kemudian tangkap lemparan bola melambung menggunakan kedua tangan. Berikut ini adalah contoh variasi gerak manipulatif menangkap bola melambung. Terus videonya Yang kedua, variasi gerak manipulatif menangkap bola mendatar. Gerakan diawali dengan sikap berdiri. Selanjutnya, gerakan kaki kiri ke depan. Kedua telapak tangan berhadapan di depan dada. Pandangan ke arah datangnya bola. Kemudian tangkap lemparan bola mendatar dengan kedua tangan. Lagi saya sama Caca kan enggak bisa. Jauh aku ora iso. Apa ya nek ngono? Nek ada ngono ora iso nek malah iso. Yang ketiga, variasi gerak manipulatif menangkap bola menyusur tanah. Gerakan diawali dengan sikap berdiri tegak. Selanjutnya, langkahkan kaki kiri ke depan dengan posisi badan berdiri. Posisi telapak tangan diluruskan ke bawah. Pandangan ke arah datangnya bola. Kemudian tangkap lemparan bola menyusur tanah menggunakan kedua tangan. Berikut ini adalah contoh variasi gerak manipulatif menangkap bola menyusur tanah. Cukup seperti itu ya. Jadi ada 3 cara melempar dan ada 3 cara menangkap ya. Yang videonya tadi putus-putus, nanti kita bisa lihat lagi di rumah masing-masing ya. Untuk videonya nanti Ustazah kirimkan lewat wali kelas ya. Jadi anak-anak bisa lihat secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, sekarang tugas ya. Yang pertama, membuat alat modifikasi berupa bola menggunakan kertas ya. Jadi nanti anak-anak membuat bola modifikasi itu atau bola yang menggunakan alat seadanya ya. Jadi nanti anak-anak buat bola itu menggunakan alat kertas ya. Sebelumnya sudah pernah belum buat bola tapi kok menggunakan kertas? Sudah pernah belum? Tak foto dulu soalnya. Ya, nanti Ustazah kirimkan di grup saja ya. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak bisa praktikkan gerak melempar dan menangkap bola di rumah menggunakan bola modifikasi. Jadi nanti setelah anak-anak membuat bolanya menggunakan kertas, kemudian anak-anak coba praktikkan ya bagaimana cara melempar dan menangkap bola seperti yang sudah dijelaskan sama Ustazah tadi. Nah, untuk tugas kali ini
Untuk tugas praktiknya cukup dipraktikkan saja di rumah masing-masing ya, tidak perlu mengirimkan dokumentasi atau foto. Nah, nanti yang mengirimkan dokumentasi itu cukup foto bolanya saja ya, cukup foto bolanya saja, nanti Ustazah kirimkan menggunakan Google Form. Nanti anak-anak bisa buka Google Form-nya, kemudian kirimkan gambar bolanya. Nah, seperti itu ya. Berarti yang dikirimin cuma yang bolanya doang, Us. Iya, cuman bolanya saja yang dikirimkan. Untuk prakteknya nanti Ustazah sudah percaya kalau anak-anak mujahidin itu pasti jujur-jujur. Di sini Ustazah kasih tugas untuk praktek, silahkan nanti praktek mandiri di rumah masing-masing ya. Ini kita akan melihat sekilas cara membuat bola menggunakan kertas. Terlihat ya videonya? Lihat. Nah, kalau di sini itu di video nanti menggunakan koran, tetapi nanti anak-anak kalau misalnya di rumah tidak punya koran, bisa menggunakan kertas apa saja ya. Mau itu kertas buku tulis, atau kertas apa saja itu boleh ya, tidak harus menggunakan kertas koran. Aku punya kertas koran. Ya, kalau punya kertas koran bisa pakai koran. Kalau misalnya tidak punya kertas koran bisa pakai kertas apa saja. Kalau HPS? HVS juga boleh. Kertas apa saja yang ada di rumah ya. Kalau kertas minyak, Us? Kertas apa aja juga oleh nggak apa-apa, ya. apa saja. Ayo, Iya. mau kertas minyak jadi kebal. Percepat ya. Nah, jadi kertasnya itu nanti diremas-remas ya seperti ini sampai membentuk bola. Diremas-remas terus sampai membentuk bola. Kalau lihat, Us. Nih, ini kan sudah hampir membentuk bola ya. Nah, kalau sudah membentuk bola, kemudian nanti anak-anak buat bolanya itu sampai sebesar telapak tangannya anak-anak masing-masing ya. Sampai sebesar telapak tangannya anak-anak masing-masing ya. Jadi kalau misalnya pakai kertas koran satu semisal, tapi kok masih terlalu kecil, nah anak bisa nambah lagi 2 kertas koran atau 3 atau 4. Bisa, pokoknya sekreatifnya anak-anak mau buat sebesar apa ya. Jadi bebas. Nah, seperti ini. Kemudian setelah sudah boleh nggak, Us? gimana? Kalau bikin dua boleh nggak? Boleh, terserah anak-anak sekreatif mungkin ya. Jadi setelah nanti sudah jadi bola apa? Us, kok videonya matut-matut ya, Us? Iya, videonya Ustazah kirimkan ke grup wali kelas, nanti wali kelas yang share lagi ya. Nah, ini nanti anak pakai lem ya, atau isolasi setelah bola kertasnya sudah jadi, kemudian diberi isolasi seperti ini. Sudah ya. Nanti videonya lebih jelas. Siapa bolanya? Gimana? Bolanya nanti dikirimkan ke siapa? Nah, nanti bolanya Ustazah kasih link Google Form ya. Jadi Ustazah nanti kasih link Google Form, kemudian bolanya nanti difotokan. Ya, difotokan menggunakan di Google Form itu, kemudian dikirim. Nah, nanti bolanya tidak perlu dikumpulkan ke sekolah. Jadi cukup anak-anak simpan di rumah saja, siapa tahu untuk minggu depan kita bisa main menggunakan bola itu lagi ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan mengenai melempar dan menangkap bola atau mengenai tugasnya, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Us. Tidak, cukup ya? Iya. Ya, oke, terima kasih prestasi. Semangat. Jadi anak-anak walaupun pembelajaran daring maupun pembelajaran luring di sekolah, anak-anak harus tetap semangat ya, karena semangat itu bisa menumbuhkan prestasi. Nah, sekian dari Ustazah. Sebelumnya kita foto dulu yuk. Kita foto dulu.
Kameranya dihidupkan semuanya. Kameranya dihidupkan semuanya. Kita foto dulu. Mas Kamal, Mbak Zafira, kameranya dihidupkan. Yang Putra rambutnya dirapikan. Yang Putri jilbabnya dirapikan. Kita foto dulu. Oke, yang kameranya tidak bisa dihidupkan tidak apa-apa. Oke, kita foto dulu ya. Persiapan 1, 2, 3. Oke, kita foto lagi yang kedua ya. Oke, kita foto lagi yang kedua. Persiapan 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sekian dari Ustazah. Apabila ada salah, Ustazah mohon maaf. Nah, gimana? Batas pengirimannya kapan? Batas pengirimannya sampai minggu depan pembelajaran lagi ya. Berarti hari ini Kamis, berarti sampai hari Kamis lagi batas pengirimannya ya. Ya, Us. Oke, sekian dari Ustazah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya, tadi kita belum wabarakatuh. berdoa ya. Kita berdoa dulu. Yuk, kita akhiri dengan membaca hamdalah dan penuh tasbih ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang sudah bisa keluar dari Zoom-nya ya. Dapat salam dari Mas Enggal. Ya, waalaikumsalam Mas Enggal. Mas Enggal nggak sekolah, luring Ya, juga, baru libur. libur juga. Mas Enggal suruh berangkat latihan itu, Fatih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Bos. Assalamualaikum, Us. Johan, Assalamualaikum, Us. Rehan. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam Mas Asgar. Assalamualaikum, Us. Waalaikumsalam Mas Fatih.